Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan membahas mengenai review DED struktur flyover bentang 50 meter ya. Jadi rekan-rekan yang penasaran ataupun mungkin yang bertanya-tanya sebenarnya seperti apa sih gambar untuk yang sering kita lalui, mungkin yang berada di jalur flyover gitu ya. Nah, nanti di sini di video ini kita akan membahas secara jelasnya gitu. Oke, jangan lupa rekan untuk kunjungi RTS Design ya, merupakan jasa freelance struktur arsitektur MEP dan maket. Nanti kalau overload pekerjaan bisa menghubungi, ada di link deskripsi video ini ya. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih. Karena kan mungkin bertanya-tanya, Min, ini kok ada beton panjang melintasi rel ini, kayak strukturnya kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin banyak orang udah tahu tapi bertanya-tanya sistemnya kayak apa, strukturnya seperti apa. Nah, nanti contoh juga seperti kayak ini ya, kalau di jalan raya ini kan ada yang paling besar beton ini, kok bisa sampai ke situ, bagaimana sih gitu. Saya penasaran dan haram juga hukumnya kalau teknik sipil tidak tahu ini gitu. Ya setidaknya kalian paham lah nama-namanya gitu. Ya nanti kita akan bahas lah. Oke. Langsung saja, di sini saya juga sudah mempunyai untuk filenya ya. Jadi kita akan bahas secara, karena sesuai judul ini kita mereview ya, kita setidaknya kayak gini loh gambarnya. Nanti untuk rekan-rekan mahasiswa itu sangat bagus dalam arti untuk pembelajarannya. Jadi kelengkapannya itu kayak gini loh sebelum dilaksanakan di lapangannya. Jadi file ini saya dapatkan dari Pak Afif ya. Nanti rekan-rekan mungkin insya Allah juga saya upload di rtsfile.blogspot.com ya, nanti bisa diunduh di sana ya. Jadi ini merupakan juga sudah project 2014 dan sudah dibangun juga ya. Nanti seperti ini. Yang pertama tadi ada cover sama ada sampul sebenarnya, tapi kita langsung di sini saja. Ini singkatan dan legend. Jadi di sini ada beberapa kayak legend-legend itu yang kayak ini: kabupaten, kecamatan, kota, garis batas, dan kota mati dan sebagainya. Ada banyak ya, sampai rambu lalu lintas. Nah, jadi seperti ini jembatan rencana. Dan kemudian kalau kita lihat lagi seperti ini ya, ini Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harus yang akan lokasi proyeknya di sini. Terus kemudian, nah ini legend-legendnya yang tadi ya. Oke, saya agak cepat juga. Ini kemudian ada general note-nya. Ini ada spesifikasi pembebanan ya, ini bebannya. Ini rekan nanti yang bingung bisa di sini ya. Spesifikasi pembebanan pada struktur dengan ketentuan peraturan pembebanan jembatan Briggs Design sesi 2 1992 Bina Marga ya. Nah, ini klasifikasi bebannya 1%, 1 beban truk, 100% di beban lajur. Nah, ini aplikasi beban D. Dalam perhitungan tegangan momen maksimum do, minimum do dengan beban D, beban momen dengan beberapa peretakan ya. Jadi beban dinding yang diizinkan ini ya kayak peraturan-peraturan general lah, yang umum lah gitu. Ini menggunakan mutu-mutunya beton prategang ya, ini menggunakan K500, diafragma abutmen K250, sama beton non struktural lantai kerja K125. Nah, ini bajaknya ya, polos U24, ulir U32. Nah, ini untuk polos P sebenarnya lingkaran terus kasih strip. Nah, sebenarnya itu yang untuk yang polos. Nah, ini ada PCI girder, diafragma for PCI girder. Ini untuk kabel strengnya, tendonnya ya. Oke, itu saya juga nggak begitu banyak membahas di sini karena nanti videonya akan panjang sekali. Yang terpenting nanti rekan-rekan tahu, oh kayak gini loh gambarnya gitu. Nah, seperti ini ya. Kita fokus yang di sini dulu. Nah, seperti ini. Nah, ya ini generalnya ya, tapi ya kayak lengkung peralihan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini. Sesuai tadi bentang 50 meter. Jadi antara jarak ini adalah rel ada 2 rel ya di sini ya. Jaraknya sampai ke atas overheadnya adalah 6,2 meter. Nah, ini juga seperti ini.
Nah, jadi kalau saya menjelaskannya kok kurang jelas ya, mohon maaf ya. Karena memang ini banyak yang perlu kita lihat, takutnya nanti nggak cukup waktunya. Ya, tadi kita masuk ke gambarnya ya, potongan memanjang. Jadi kalau kita lihat seperti ini ada abutmen 1, abutmen 2, dan ini bentangnya adalah 50 meter kurang lebih ya. Ini overheadnya tadi 6,2 meter. Nah, ini seperti ini ya. Ini ada data sondir juga dilampirkan ya. Ini NSPT boring, sorry bukan sondir, tapi data NSPT. Nah, kayak gini. Oke, selanjutnya kita ke gambar selanjutnya ya, biar rekan-rekan tahu cepat gitu. Ini merupakan plain block e-girder ya, e-girder itu. Jadi yang memanjang tadi itu namanya adalah PC e-girder dari beton yang jadi. Nah, ini kayak gini. Ini yang merah-merah itu adalah diafragmanya, rekan. Ini bentangnya adalah 50 meter kurang lebih. Ini ada abutmen 1 dan 2 ya. Kalau kita lihat di potongan AA dan ini AA ya. Potongan AA ini sebenarnya AA dan B sebenarnya. Nah, kayak gini. Ini PC girdernya. Jadi dia mempunyai jarak antara girder 1 ke girder 2 itu adalah 70 cm. Dengan tinggi girder ini kurang lebih 2,1 meter lah gitu ya. Nah, jadi memang tinggi. Kalau rekan-rekan berada di sini berdiri ya mungkin hampir 3/4-nya gitu, karena memang ini 2,1 meter, tinggi sekali. Nah, kayak gini ya, ini 2% untuk jalannya ya. Oke, untuk as ke as itu 1,4 meter. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 girder ya rekan. Nah, dengan panjangnya adalah 7 meter, 1 meter untuk trotoarnya gitu. Seperti ini untuk potongan BB. Kita lanjut ke bawah lagi. Nah, ini untuk ini center line-nya di sini ya, ternyata CL-nya. Nah, kayak gini kalau kita lihat secara potongannya ini ada beberapa yang memang, jadi kalau di bagian ujung ini dia tebal full, bagian ujung agak sini ya tebal full. Namun kalau dia sudah agak ini ke memanjang, jadi dia agak lebih ramping di sini rekan. Ini jarak antar tendonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 tendon. Nah, oke, kita next lagi. Karena memang gambarnya banyak ya. Jadi rekan-rekan bisa ya kayak gini loh gitu. Nanti insya Allah saya upload di rtsfile.blogspot.com. Nah, ini ada segmentasinya. Ini ada plan view cable layoutnya kayak gini. Jadi ini adalah plan view-nya untuk kita tendonnya, narik tendonnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, jadinya kayak gini tuh. Ini ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, dan nah seterusnya sampai nanti terakhir gitu ya. Nah, ini nanti ditarik rekan-rekan ya di tendon gitu. Nanti beberapa sudah saya sampaikan juga di video-video yang pernah saya buat, nanti dicari saja. Untuk contoh mungkin di tol APP Petarani banyak di sana. Nah, kayak gini ide-idenya. Nah, ini lagi juga untuk transformation penulangannya rekan-rekan. Nah, ini ada lifting loop juga di sini kayak gini ya. Mungkin kok kayaknya menjelasnya nggak jelas gitu ya, karena memang banyak sekali ini gambarnya. Jadi nanti saya juga terlalu panjang di sini. Nah, oke, ya ini penulangan. Jadi mungkin rekan-rekan bertanya, sebenarnya bentang 60 meter strukturnya itu tulangannya sebesar apa sih gitu. Dan kita lihat di sini ya, ini ternyata hanya menggunakan diameter 13 untuk tulangannya. Diameter 13, diameter 13, 13, 13, 13 semuanya. Nah, gitu. Kok kecil banget min tulangannya min ya? Karena memang di sini prategang ya, pracetak. Jadi memang tidak hanya tulangan ini, namun yang memang yang utama juga adalah menggunakan tendonnya, prategangnya. Gitu. Nah, seperti ini. Untuk potongan melintangnya ya tadi 2% untuk di jalan. Nah, kayak gini. Nah, ini menggunakan diameter 16 untuk
lantai ya kayak gini, karena kan untuk lantai kendaraannya ya. Jadi penulangan plat lantainya kayak gini, menggunakan diameter 13, jarak 150. Ini ada potongan 2, kayak gini, potongan 2 seperti ini, dua-dua ya. Nah kayak gini, menggunakan yang memendek itu diameter 16, yang memanjang diameter 13. Oke, selanjutnya di sini ada juga diagram penulangan. Jadi ini beberapa penulangan yang ada di sini. Penulangan lantai trotoar. Jadi sudah ada di sini menggunakan diameter 16, diameter 12, diameter 13 gitu ya. Nah, sudah ada di sini semuanya kayak gini dan bentuknya. Oke, saya naik lagi. Ini ada plat dek pracetaknya. Ini plat dek pracetaknya ada. Ini seperti ini rekan ya. Nah, ini plat dek pracetak, jadi yang menghubungkan antara girder satu sama girder lainnya gitu. Itu jadi ini bagian-bagiannya ya kalau memang pada bingung. Yang pertama ini kan ini girdernya di sini. Paling atas lah ya. Ini paling atas ini plat lantai cors tempatnya, lantai kendaraannya di sini. Ya, terus kemudian ada bawahnya itu ada plat dek pracetak, itu yang selevel dengan girdernya. Ya, terus kemudian ada diafragma. Diafragma itu yang ini, yang menghubungkan antara girder satu sama girder lainnya gitu. Ada streng diafragma. Ya, ini streng diafragma. Ini tendon lagi ya. Jadi selain ditarik secara horizontal memanjang 50 meter, yang secara 7 meter ini juga di streng lagi rekan-rekan ya. Ditarik lagi pada saat yang di diafragmanya. Itu diafragma itu yang antara per 6 meternya ini ya, kurang lebih ya. Itu ada diafragmanya per 6 meter. Nah, itu nanti ditarik lagi ke sini secara kita bilangnya vertikal ya gitu. Kayak gini. Nah, ini penulangan plat deknya. Plat dek itu yang ini tadi. Nah, ini yang pracetak tadi. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Jadi rekan-rekan kalau melihat ada ya seperti ini ya, kayak ini naik gitu ya, itu adalah namanya plat dek pracetak gitu. Supaya satu level, setelah satu level baru dicor lagi untuk lantai kendaraannya. Oke, selanjutnya kita membahas di ini. Ini diafragma yang tadi ya, kita bahas tadi diafragmanya yang kayak gini. Menghubungkan antara girder satu sama girder lainnya. Gitu. Nah, ini penulangannya, ductingnya juga ada untuk nanti ditarik. Oke, selanjutnya ke bawah lagi. Nah, ini masih penambang diafragmanya rekan-rekan ya. Di diafragma ini juga sangat penting supaya untuk terjadi secara horizontal, gaya horizontal dia bisa bersamaan. Karena memang girder ini kuat secara vertikal, namun dia lemah terhadap horizontal. Kita contoh mungkin kalau nggak ada diafragmanya, kalau ini ada gaya tekanan secara horizontal, maka akan menjadi efek domino, di mana girder yang satu rubuh, yang selanjutnya juga akan ikut rubuh gitu. Dan ini pernah juga terjadi di mungkin project di Jawa Tengah dulu ada juga ya, tahun lama sekali ya. Itu efek fatigue, lelah, terus kena gaya horizontal, akhirnya terjadilah efek domino gitu. Memang hati-hati juga ini para kontraktor yang memang mengerjakan ini. Pasti sebelumnya kalau kita lihat mungkin di jalan tol Aceh Medan ya, yang ada di video ini juga, di situ dia dikasih kaso-kaso dari kayu gitu sebelum diafragmanya ini ada, supaya apa, kalau terjadi gempa, jadi kita tidak tahu ya, terjadi gempa itu akan sedikit menghambat untuk gaya horizontalnya gitu. Nanti rekan bisa lihat juga videonya di channel ini gitu ya, karena sudah membahas banyak juga mengenai yang infrastruktur. Terus ini ada dimensi parapet ini tadi yang ada di sebelah opritnya mau naik dan turun ya, di situ ada parapetnya kayak gini. Dan ini mungkin tidak hanya di struktur besar, tapi di jembatan-jembatan yang kayak yang
kita di desa kecil pun juga bentuknya kurang lebih kayak gini ya, gitu. Terus kemudian ini ada ini kan railing ya. Nah ini juga di jembatan itu kita pernah menghitungnya sampai railing ini. Pipa galvanis 2,5 in. Ini plat tebal juga seperti ini kurang lebih. Nah ini railingnya kali ini sih standar ya. Ini ada angkur, baut, jumlahnya 4, diameter 22 gitu maksudnya ini. Nah seperti ini ya lantai trotoarnya. Ya ini penulangan railing dan trotoar. Nah ini lantai trotoarnya seperti ini. Ini kanstin dan ini untuk sanitasi ya, untuk drainasenya ya. Air itu biar tadi karena apa tadi 2% air turun di sini langsung ke pipa-pipa dan nanti ditaruh ke memang pembuangan. Ini sambungan pipanya galvanis ini seperti ini ya untuk railingnya. Ini seperti ini untuk yang di ujung gitu. Terus selanjutnya ini ada penulangan peletakan rubber bearing. Nah di sini juga di tol AP Veterani sudah saya sempat bahas juga apa itu lead rubber bearing dan lain sebagainya ya. Jadi kenapa ada ini ya, untuk dan sebagainya sudah saya jelaskan di sana. Nanti bisa ditonton gitu. Ya ini merupakan biasanya sih impor dari luar negeri kan. Yang mahal juga di sini gitu. Ini ada abutment, ini ada biji pengikat dan agregatnya di sini. Nah ini plat bahan pengikat paku perkerasan jalan aspal. Ini expansion joint rekan-rekan ya. Jadi expansion joint itu kurang lebih 3 cm ya. Jadi antara sambungan dan sambungan lainnya itu supaya ini dia terjadi mual ataupun lain sebagainya lebih safety gitu. Nah ini pengikatnya BJ 200 nya agregat pengikat. Ada MS plat ini dan plat baja ya di sini kayak gini. Terus paku locating pin bahan pengisinya. Dan pengisi ini bisa jadi isian konkretnya abutment gitu. Abutment sama girdernya. Oke. Itu saya tidak bahas lead rubber bearing ya karena di video sudah saya bahas juga. Di sini ada untuk detail sambungan pipa ini yang tadi ya railing. Nah kayak gini bentuknya kurang lebih. Ya, ini ada lubang input. Nah lubang input ini, nah ini ada detail sambungannya. Nah lebih seperti lubang input itu kayak gini ya kan ya. Jadi si air itu supaya kotoran itu tidak langsung ke pipa, jadi ada lubang inputnya, harus dipasang lubang input. Nah kayak gini bisa dibaca gitu. Galvanis bisa. Oke, gitu rekan-rekan ya. Kurang lebih DED flyover struktur bentang 50 meter. Ya jadi luar biasa juga ya kayak gini. Ini yang sampai sini 50 meter. Bawahnya ada rel kereta api. Dan ini ya seperti inilah. Jadi rekan-rekan saya kira juga dapat pengetahuan baru, ilmu baru, walaupun saya hanya memberikan sederhana lah ya untuk reviewnya, karena memang kalau saya detailkan itu sangat panjang sekali, bisa 1 jam 2 jam ya. Intinya rekan tahu oh kayak gini loh bentuknya, ternyata ada tendon dan lain sebagainya, gambarnya itu kayak gini loh, serumit apa sih, kayak gimana sih gitu, besinya tuh kayak apa, komponennya apa saja sih gitu. Jadi rekan-rekan bisa punya gambaran, punya ilmu baru, dan semangat lagi dalam dunia konstruksi gitu, karena mahasiswa terutama ya ini sangat dibutuhkan sekali untuk kedepannya gitu. Terima kasih dari admin RTS. Nanti insya Allah memang filenya saya upload di atsfile.blogspot.com, nanti rekan-rekan bisa diunduh karena di sini saya dapat dari Pak Afif dan juga sudah melakukan transaksi dan juga filenya sudah dikasihkan gitu. Terima kasih dari admin RTS, semoga bisa bermanfaat dan salam sipil.